ketika akan dilakukan penahanan, kita sudah pemeriksaan tersangka juga yang bersangkutan, sudah kita tetapkan statusnya dia, sudah kita dekatkan dari saksi menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan tersangka akan kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan tiba-tiba Polres Bogor menaikkan status Valdi Valentino menjadi tersangka kasus pengrusakan kendaraan roda 4 milik AJ yang terjadi di Pemda Cibinong beberapa waktu lalu. Meskipun sudah berstatus tersangka, namun penahanannya ditangguhkan lantaran Valdi Valentino terindikasi mengidap gangguan jiwa. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara saat ditemui forum keadilan di kantornya menjelaskan penetapan tersangka dilakukan usai Valdi Valentino ditangkap di Cibinong City Mall atau CCM. Tetapi saat hendak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, tiba-tiba Valdi Valentino jatuh pingsan. Polres Bogor kemudian terpaksa menangguhkan penahanan tersangka Valdi Valentino dan membawanya ke klinik terdekat. Dari salah satu pelaku yang terlihat di dalam video, salah satunya itu sudah kami amankan, sudah kami tangkap. Penangkapannya di depan CCM. Korban sudah kami infokan bahwa sudah kami amankan satu tersangka. Sudah kami informasikan. Dan sudah pemeriksaan tersangka juga yang bersangkutan, sudah kita tetapkan statusnya dia, sudah kita dekatkan dari saksi menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan tersangka akan kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan tiba-tiba jatuh pingsan, gitu kan. Jadi memang dari sebelum pemeriksaan juga sudah badannya lemas, gitu kan, sehingga kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Awalnya klinik aja. Ke klinik. Usai dari klinik, Teguh mengatakan keluarga Valdi Valentino mengungkapkan bahwa tersangka Valdi Valentino memiliki histori penyakit kejiwaan skizofrenia. Polres Bogor kemudian membawa tersangka Valdi Valentino ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzuki Mahdi untuk diperiksa lebih lanjut. Cuman karena dari klinik, setelah konfirmasi ke pihak keluarga, dari pihak keluarga menyampaikan ke pihak kami dan pihak klinik bahwa yang bersangkutan memiliki histori penyakit kejiwaan, sakit kejiwaan, gitu kan. Penyakit skizo. Penyakit skizo dibuktikan juga dengan pihak keluarga menunjukkan riwayat pengobatannya. Akhirnya atas dasar itu kita inisiatif langsung membawa yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu RSJ Marzuki Mahdi di Bogor, di Kota Bogor. Ya kan? Setelah di sana dilakukan observasi dan pemeriksaan, hasilnya bahwa terhadap yang bersangkutan ini masih belum bisa dilakukan penahanan di kantor polisi dan segera harus ditindaklanjuti rawat inap selama observasi selama 3 minggu. Hingga saat ini pihak Polres Bogor masih menunggu surat balasan hasil pemeriksaan Valdi Valentino dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzuki Mahdi untuk segera dilakukan penahanan. Namun Teguh memastikan selama pemeriksaan kejiwaan tersangka Valdi Valentino, proses hukum akibat perilaku arogannya tetap berjalan. Kita sudah mengirim surat ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dan masih belum, sampai sekarang kan masih menunggu konfirmasi dan balasan dari surat itu. Informasi sekarang sudah rawat jalan. Cuman untuk kami melakukan tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan, kami butuh konfirmasi dari yang berwenang lah, yang ahli. Kendalanya itu sih, sampai sekarang itu kendala penahanan ya. Tapi proses tetap berlanjut, pemberkasan kita tetap ya. Ada informasi yang kita mau undangan. Kita sudah bersurat untuk minta informasi. Nanti kalau sudah ada balasan bahwa terhadap yang bersangkutan sudah sembuh, lalu kita akan koordinasi lagi datang ke rumah sakit, ke RSJ untuk koordinasi dengan status kesehatannya dia terakhir setelah observasi dari rumah sakit, bisa atau enggak penahanan terhadap yang bersangkutan. Kalau dinyatakan bisa dilakukan penahanan, kami tahan.
Kalau rumah sakit menyatakan belum bisa dan harus dilakukan rawat jalan, ya paksa kami tetap tidak menahan, tapi dengan catatan proses penanganan perkara tetap berlanjut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memastikan jajarannya akan terus mencari pelaku-pelaku pengerusakan mobil korban AJ. Itu sudah, tim lagi bekerja, dibagi dua terkait masalah yang kanan roda sama itu. Yang soal pengusaha sudah ada videonya semua, yang kita dapatkan dulu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasat Reskrim Teguh Kumara yang menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menelusuri terduga pelaku lainnya termasuk keterlibatan orang yang diduga sebagai Irfan Pratama yang keluar dari mobil yang sama dengan Valdi Valentino saat kejadian. Korban AJ sendiri kepada Forum Keadilan sempat mengaku sangat berharap Polres Bogor dapat segera menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus pengerusakan mobilnya. AJ tak ingin kejadian yang merugikannya baik secara mental maupun material ini menimpa orang lain. Ya mudah-mudahan sih dari segi aparat juga kalau bisa patroli ya secara berkala untuk yang hal-hal seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada lagi hal-hal seperti ini ya gitu. Korbannya cukup saya yang terakhir tidak ada korban-korban lagi gitu, karena di sini saya dirugikan secara materi, mental juga, terus juga ya semuanya lah gitu. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya juga sih gitu, buat kita semua. Sampai sekarang saya sebenarnya masih trauma. Masih trauma bawa kendaraan sendiri ya? Trauma bawa kendaraan sendiri, trauma juga tidak mau trauma untuk melihat video yang sudah direkam, dan juga trauma untuk lewat situ. Pelakunya mudah-mudahan dihukum ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sih. Gitu. Mudah-mudahan ada efek jerahnya, jadi nggak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini. Gitu. Ya kita hidup sama-sama saling membantu aja. Gak usah cari macam-macam lah. Baik, balik lagi ke perusakan tadi, perusakan mobil Bapak ya. Itu Bapak sendiri menuntut juga untuk mengganti rugi kerusakan? Pasti. Karena kerugian bisa ditaksir sekitar 50 juta ke atas. 50 lebih juta. 50. Jadi karena sensor mobilnya juga sedikit terganggu. Yang mahal tuh itu. Yang mahal sensor. Iya. Kemudian hampir 50. Lebih dari 50. Lebih dari 50 juta.